Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat keberkahan Allah. Dan kembali lagi kali ini berjumpa dengan saya Nong Niken dalam program kesayangan kita bersama, Share It. Karena kali ini Ustadz yang berada di studio adalah Ustadz yang dikenal dengan Ustadz Pantun, maka saya membuka Share It ini dengan sebuah pantun. Pegang kepiting malah kegigit, kegigitnya sakit sekali. Kita berjumpa lagi di Share It, belajar ngaji metode masa kini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep nggak pantun? Cakep, Masya Allah. Saya tuh kalau setiap ketemu Ustadz tuh saya harus berpikir, ini pantun apa ya yang bagus ya gitu, biar nyambung gitu maksudnya. Jadi ngajak besan ke pasar Keranji. Cakep. Ya, nah kita lihat di bukit ada yang pakai arloji. Ya. Jangan pernah bosan buat ngaji, apalagi di Share It-nya kita mengaji. Masya Allah. Ya. Ini kru emang ini ya beda pilih kasih, giliran gue yang bacain pantun, gak ada yang bilangin cakep. Parah. Ulang lagi ya berarti. Dah. Yang pertama itulah isi hati, kalau diulang itu udah settingan. Ya Allah. Ustadz, tema kita hari ini itu adalah surga itu mahal, tak bisa diraih dengan santai. Apa mau males pantun dulu beli rujak bebek sampai ke Celendek. Cakep. Jangan ngambek ya, Dek. Enggak Ustadz, kita langsung lihat aja video viral berikut ini. Ya, apa? Viral video detik-detik seorang pria meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh. Kejadian itu terjadi di Masjid Jami Al-Ula, Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 2 Januari. Dalam video yang beredar tampak imam tersebut terdiam lama saat sujud lalu terkapar di atas sajadah. Salah seorang makmum di belakangnya seketika maju menggantikan tugas sebagai imam. Imam yang meninggal dunia saat sholat subuh tersebut adalah Haji Andi Samsul Bahri. Sosoknya dikenal baik dan pemilik apotik Arif Rahman di Balikpapan Barat. Sontak video yang beredar di media sosial pun mendapatkan beragam komentar dari netizen. Masya Allah. Kalau meninggal dalam kondisi seperti ini tuh dijamin masuk surga nggak Ustaz? Ya otomatis sudah tanda daripada husnul khotimah. Oh. Karena dalam kondisi berwudu, dalam kondisi bersih dan ibadah. Dan ini semua menjadi ibroh buat kita. Karena memang kita semua juga bakalan nyusul. Ya. Bisa jadi kru duluan, host sama pengisi acara belakangan. Bisa jadi kita belakangan. Iya, nah. Yang ngomong bukan saya loh. Kayaknya masih efek ngambek masih ada. Enggak. Tapi Ustadz, banyak loh yang kepengen meninggal dalam kondisi yang seperti ini. Dan itu tuh kan maksudnya kayak orang-orang pilihan gitu. Semua bisa. Dan kodenya di mana dijelaskan dalam tafsiran man asya ala say famata alaih. Siapa yang hidup dengan kebiasaannya, besok pun Allah matikan dengan kebiasaannya. Dari ungkapan yang baru saja saya bacakan, ini betul-betul menjadi pertanyaan besar yang harus kita masing-masing individual menjawab. Sekarang yang kita mau biasakan dalam kehidupan kita itu apa? Karena besok pun di saat Allah panggil dengan kebiasaannya. Di saat memang kebiasaannya yang baik, tadi kita lihat di saat jadi imam, pasti tanya sama orang-orang dekatnya. Menjadi orang-orangnya seperti ini, pasti yang udah istiqomah menjaga sholat berjamaah. Kan kalau udah kebiasaannya menjaga sholat berjamaah, berarti itu mempunyai yang dimana kebiasaan yang baik. Nah di saat Allah panggilnya pun dalam kondisi jadi imam. Iya. Karena memang kebiasaannya dalam kehidupannya berarti sehari semalam menjaga 5 waktu berjamaah. Jadi jangan heran di saat naudzubillah min dzalik, hal-hal yang buruk, ya Allah, lagi main kartu. Ya Allah, lagi karaokean. Ya kan bukan juga sedikit, banyak juga. Gitu kan? Nah, tanya coba sama orang dekatnya, pasti hobinya itu. Besok pun akan dikembalikan lagi, dipanggil dengan kebiasaannya. Nah, dari cerita ini betul-betul menjadi pelajaran buat kita. Yuk, ikhwafillah, ya Allah juga saya ngomong buat diri saya, apa yang mau kita jadikan kebiasaan.
lagi megang Quran, baca Quran, Allah panggil. Ternyata tanya kebiasaan orang dekatnya, emang dia mas setiap hari nggak pernah nggak baca Quran? Pasti ngaji. Iya, ya Allah, habis buka puasa, Allah panggil, nggak sakit lagi. Oh, emang dia kebiasaannya nggak pernah ketinggalan puasa Senin Kemis. Tuh, jadi ini menjadi barometer buat kita. Sekarang sebelum kita sampai kepada finish, yang kita mau biasakan apa dalam kehidupan ini. Dan ini nggak bisa dijadikan pencitraan. Allah akan betul-betul ambil nanti gimana kebiasaannya. Tapi kan ada juga yang meninggal karena kecelakaan atau apa, itu kan kayaknya hal yang lain ya Ustadz, kondisi lain. Betul, itu kan namanya takdir. Tapi yang tadi ditanyakan seperti dengan kebiasaan yang baik. Nah makanya kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Baik Ustadz, kita lihat video viral berikutnya. Ini adalah video tentang wajah pendosa di padang mahsyar. Katanya ada yang kayak babi yang merampas makan harta orang lain. Tuh, ada gambaran muka-muka hewan. Ada juga yang gambarnya monyet, tapi itu lidahnya terjulur. Karena ini ya, karena suka apalah, bohong atau apalah. Ada yang buta tersungkur. Itu badannya kena api-api. Ya. Nah, ya. Emang gambaran nanti di padang mahsyar itu akan seperti ini ya? Apa? Jadi pernah dialami oleh baginda Rasul bersama sahabat Muaz bin Jabal. Nabi ditanya oleh Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni an qaulillahi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya Rasul, kata Muaz bin Jabal, tolong jelaskan kepadaku tentang ayat ini. Yang artinya yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yang dimana besok di hari kebangkitan Allah bangkitkan hamba-hambanya dengan berwajah-wajah. Maksudnya dengan wajah yang berbeda-beda. Mendengar pertanyaan ini apa kata Rasul? Ya Muaz, sa'altani an amrin azim. Kamu baru saja bertanya kepadaku dengan masalah yang besar. Yang memang besok dibangkitkan umatku, hamba-hamba Allah dengan bentuk yang wajah yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya kal karaid seperti monyet, kal khinzir seperti babi. Ya, ada yang lidahnya menjulur panjang, ada yang perutnya besar. Ya, nah ini semua tampilan yang memang Nabi pun di saat Isra Mi'raj diperlihatkan yang demikian. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, itu contoh yang bagaimana umatku perutnya besar, pecah, besar lagi, pecah, besar lagi ya Rasulullah. Itu contoh umatmu yang di dunia saban makan dan minumnya atau mungkin mengambil hartanya Spanyol, separuh nyolong. Harta haram. Segala macam hara ya cara dikerjakan, yang penting dapat menang banyak. Halal haram sikat. Nah, itu gambaran. Ya Jibril, kata Rasulullah, ini contoh yang bagaimana kok lidahnya panjang, dia gunting, panjang, putus, gunting lagi, putus lagi, panjang. Itu contoh umatmu ya Rasulullah, yang di dunianya lidahnya bisa dibeli. Maksudnya gimana? Ini gimana saat haram. Saat gimana kalau 1 M? Tetap roknya tebal. Haram. Saat gimana kalau 10 M? Berubah jadi kayak L. Halom. Tambah jadi 20 M, berubah jadi alam. Halal. Ya, nah, begitu diantaranya. Ada lagi yang gimana lagi? Yang memang dia punya lidah, pandai mengumbar atau membicarakan aib dari saudaranya. Nah itu tampilan-tampilan di saat Nabi Isra dan Mi'raj. Seperti itu. Maksudnya kita tinggal menjaga diri supaya Betul tidak seperti sekali. itu ya. Kita
cek video viral Silakan. yang berikutnya. Ini ada mobil pengendara pengemudi ojol nabrak mobil Fortuner. Mobilnya penyok. Ya. Tapi lihat reaksi si ininya. Ini bapaknya yang nabrak. Dia pasti panik kan, karena pasti dikirain bakal dimintain ganti rugi gitu kan. Tapi si pemilik mobilnya bilang, ya namanya musibah di jalan, yang penting bapaknya nggak kenapa-napa. Jadi artinya ini kayak si pemilik mobil itu, ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting bapaknya nggak apa-apa gitu. Jadi ini tuh banyak mengundang reaksi positif netizen, karena kan sedikit yang bisa lega hati ini ketika perlu dicontoh. Ketika mobilnya kena tabrakan, pasti biasanya orangnya marah-marah dulu. Ya, jadi yang kadang-kadang kita nih di Indonesia mulai miskin dengan 3 kata. Apa itu? Tolong, maaf, terima kasih. Ya, itu betul. Ini 3 kata ini kalau kita biasakan tiap hari pada diri kita, hidup happy. Maaf, tolong, terima kasih. Dan yang tadi perlu kita jadikan contoh. Kenapa? Karena orang yang seperti ini kelasnya ini bukan kelas sudah biasa-biasa, nggak kaleng-kaleng. Luar biasa. Ya, maksudnya gimana? Berbuat baik itu mudah, tapi mengkondisikan diri dalam kebaikan ini yang nggak mudah, ini yang luar biasa. Nabi sampai berjanji, siapa yang bisa kayak begini nih, ini ngomongnya mah gampang, tapi makanya nggak segampang ngomongnya. Tapi di saat yang bisa, jaminan Nabi luar biasa. Adkhalahullahu ta'ala al-jannata bigoiri hisabin. Masuk surga besok nggak pakai dihisap lagi. Karena dengan cara gini dong? Karena dia udah bisa mengontrol emosional. Dan kalau mau panjang, ya Allah. Apa sih buat artinya orang kaya yang namanya mobil lecet? Dan intinya juga kalau nggak mau lecet tuh mobil jangan dipakai-pakai. Iya, ini harus ada. Iya, kan kadang-kadang kebawa emosi. Wah, naudzubillah min dzalik, kebun binatang keluar semua. Ya benar, jangankan mobil lecet, Ustaz, kita lagi macet-macetan di jalan aja, kalau orang tiba-tiba itu. Gitu. Nah ini memang makanya kan udah bukan biasa, luar biasa. Karena satu, kontrol emosionalnya tuh udah betul-betul dia bisa jaga. Dan pasti ini orang udah mainnya nggak hanya di satu kampung, ibaratnya ini bukan lili sumur. Oh ya, kalau yang suka itu main lu kurang jauh tong, kan gitu. Nah ini udah luar biasa, dan dia udah paham betul dengan insya Allah dengan dia khususan 3 macam tadi saya belum sebutkan. Apa kata Nabi? Kamu memaafkan kepada orang yang udah zolimin kamu. Kamu mau memberi sama orang yang pelit sama kamu. Kamu mau silaturahim sama orang yang udah mutusin silaturahim sama kamu. Ini kelas berat semua. Satu, memaafkan sama orang yang udah ngezolimin kamu. Teman kita nelpon. Nah nih Ken, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi syuting ya, lagi syuting share it ini. Gitu. Gimana acara bisnis lancar? Mbak Niken, nih saya yang kemarin atau yang inget gak? Tahun lalu saya pakai uang Mbak Niken. Oh yang itu ya? Yang mana? Iya yang 200 juta. Mbak Niken gimana? Minta ikhlasin ya. Nah 200 juta. Dapat 1 mobil sih. Nah, enggak, dan memang bukan kembali kepada orangnya. Di saat orang yang memang udah tadi mampu kepada itu, dan bukan jadi kurang, bukan jadi susah. Lihat orang-orang yang dizolimin, yang 100 juta, yang hidupnya bukan pakai susah. Makin kaya. Iya, karena oh ya udah anak ikhlasin. Nah, itu jarang ya begini misalkan, tapi dia mampu tuh ngambil untuk tingkat yang itu, gitu. Dan nggak ada orang yang dizolimin tuh, yang puntennya dizolimin 100 juta nggak akan jadi kurang. Kenapa Pak? Karena keluasan hatinya itu Allah akan ganti dari tempat yang lain. Masya Allah. Nah makanya tadi lihat untuk jaminan permanen jangka panjangnya masuk surga nggak pakai dihisab. Semoga bisa ya semua ya. Amin. Gitu. Amin. Ya mesti agak susah sih. Iya, ya Allah. Kita lihat video berikutnya. Ini adalah video tentang
NASA menemukan surga di luar angkasa melalui teleskop. Konon katanya NASA menemukan surga hanya dengan menggunakan teleskop, guys. Tapi ini bukan seperti teleskop biasanya, guys. Ini tuh teleskop yang sangat canggih. Jadi dinamakan sebuah teleskop yang diluncurkan pada tahun 1990. Dan setelah 4 tahun mereka menggunakan Apa ya? Saya gini-gini tuh nggak percaya. surga di atas luar angkasa. So, inilah gambaran yang dimana NASA menemukan surga tersebut yang hanya menggunakan teleskop. Tempat beredar kalau misalkan foto ini telah disembunyikan oleh NASA dan juga diunggah oleh media ke media sosial. Di sini ada gambaran seperti rumah-rumah dan bangunan yang mirip Asgard lah ya, kalau bisa dibilang. Iya betul, Asgard, tempat Thor lahir, guys. Seperti yang kita ketahui, Dikirainnya film kali ya. tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia sekalipun dan bisa dijumpai atas izin yang maha kuasa. Apalagi ini cuma bisa dilihat dari teleskop. Emang bisa? Emang boleh? Jadi gimana nih tanggapan kalian? Coba komen di bawah dong, guys. Nggak tahu ya Ustadz, saya gini-gini tuh nggak percaya loh. Maksudnya kayak mengurangi keimanan kita nggak sih? Ya, kita berpikir udah yang realita. Iya, karena memang udah konsepnya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini ladang buat kita nabung, menyimpan kebaikan. Dan besok ketika meninggal dunia itulah tempat buat kita ngambil yang kita tabung. Jadi nggak ada istilahnya yang tadi itu punya pemahaman demikian. Istilah dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cirinya orang takwa yang diantaranya alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dengan hal yang goib, yang nggak nampak, nggak nyambung sama rasionya, sama akalnya. Nah di situ Mufasir menjelaskan yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannah wan nar wassirat. Maksudnya yusaddiquna, kamu mereka yang beriman meyakini dengan semaksimal mungkin dengan hal-hal yang nggak nampak oleh zohirnya. Jadi memang udah ditetapkan, jangankan model teleskop. Ini konsep Quran begitu adanya bicara iman. Nah, dengan apa? Yang nggak nampak kata Quran, adanya surga, adanya neraka. Itu kalau konsep di surat Al-Baqarah awal-awal kriteria orang bertakwa. Dan juga dalam konsep Quran yang lain, di mana buat yang namanya surga, lihat dong redaksinya ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Surga itu yang luasnya melebihi langit dan bumi. Ini udah harga mati, ketetapan yang dianjurkan untuk orang beriman yang wajib diimani. Dan disiapkan buat mereka orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Gitu. Jadi di saat kita percaya begini, merusak kepada keimanan kita. Setuju. Baik Ustadz, kita biar tidak merusak silaturahmi dengan pemirsa, kita biarkan dulu sesuatu yang mau lewat berikut ini. Siap. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Sobat Muslim di Share It. Sobat Muslim, terima kasih masih setia bersama kami di Share It. Kita lanjutkan pembahasan kita yang cukup seru, yang mana tema kita hari ini adalah surga itu mahal, tak bisa diraih dengan santai. Dan pada segmen kali ini saya akan membacakan pertanyaan netizen yang sudah masuk dan dihimpun oleh tim Share It. Yang mana kalau saya katakan kata saya itu bukan berarti saya, tapi netizen yang melayangkan pertanyaan ini. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, saya punya teman yang sangat menjaga sholat 5 waktunya. Tapi belakangan ini dia merasa apa yang dimilikinya belum cukup. Padahal saya melihatnya dia sudah berkecukupan, sudah berkeluarga, memiliki 2 anak yang lucu, rumah mewah, kendaraan mewah. Namun dia masih merasa belum berlimpah. Ia bekerja giat lagi-lagi, banyak ambil lembur, bahkan sampai melakukan penyelewengan dan penyimpangan supaya bisa dapat materi berlimpah dengan cara yang instan. Sekarang dia sudah kaya raya Ustadz, tapi tetap saja tidak menemukan kedamaian batin.
ibadah sholat 5 waktu yang sudah dia lakukan nyatanya juga tak mampu menyelamatkan dia dari godaan dunia. Ustadz, mengapa harta duniawi tidak mampu memberikan kepuasan batin? Apakah mungkin karena niat ibadahnya yang masih salah atau kurang ikhlas? Ini banyak ya kondisi ini. Inilah yang kata Nabi, kamu akan dapati banyak nanti di akhir zaman di mana umatku yang kena penyakit wahan. Al-wahnu. Sahabat nanya, ya Rasul, al-wahan itu apa? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kebangetan cinta dunia dan takut sama mati. Jadi 14 abad tahun yang lalu Nabi udah memberikan rambu-rambunya. Udah ada tuh nanti alurnya, yaitu kena penyakit al-wahnu. Jadi ikhwah fillah, sahabat syar'id dimanapun Anda berada, kalau di hati kita tuh ada begitu, berarti udah kena penyakit yang Nabi khawatirkan. Al-wahnu, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Kalau udah begitu Mbak Niken, nggak akan ada cukup-cukupnya. Sampai kapanpun? Sampai dijejalin tanah baru cukup. Dia meninggal. Gitu. Itu nggak heran. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu tadi kan disebut juga disinggung sholat. Berarti efek sholatnya mana kok nggak ngefek? Ya. Gitu. Karena kan kata Quran di surat Al-Ankabut ayat ke-45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang benar pasti akan ngefek kepada yang sorjain sholatnya, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, berarti yang begitu punten, sahabat syar'id itu baru sekedar jadi tukang sholat, bukan yang mendirikan sholat. Oh. Karena saya perhatikan di dalam Al-Quran, di saat Allah memerintahkan sholat, redaksinya tuh cuma satu. Baik itu fi'il madi, berarti kata kerja bentuk past tense, lampau. Atau mungkin tuh fi'il mudhari, kata kerja yang berbentuk continuous tense, atau simple present tense, atau future tense. Tapi Allah alam, masih understand kah? Gitu kan? Nah, itu kan begitu kalau dalam bahasa. Ya, nah itu baik itu kata lampau, atau yang sekarang, atau perintah, Allah memilih dengan redaksi dirikan sholat. Bukan jadi tukang sholat. Makanya akan beda. Kalau orang yang mendirikan sholat, pasti akan berbekas dari sholatnya itu. Ya. Jangankan yang sifatnya ngambil barang yang bukan haknya atau korupsi. Ngomong pun, bersikap pun, dia betul-betul punya filter yang dia kerjakan. Nah, tapi kalau tukang sholat, coba nanti kan jawab. Yang namanya tukang sholat, sholatnya berarti malas apa rajin? Rajin. Tukang sholat, rajin lah. Tukang sholat. Jangankan yang 5 waktu mungkin jidatnya hitam semua. Kebanyakan tukang sholat. Tapi punten, Allah nggak menyudir tukang sholat. Jadi orang yang mendirikan sholat. Saya kasih analogi lagi, yang gampang. Bandingkan punya duit, ukuran sekarang ternyata punya duit 3M. Amin. Ya doa. Amin. Apalagi yang kru-krunya. Ya, insya Allah. Doa juga. Ya. Oke. Punya sebidang tanah luas 1000 meter. Di saat Mbak Niken dengan suami ingin menciptakan, membangun istana atau rumah yang indah. Akhirnya Mbak Niken udah percaya sama arsitektur, si Fulan. Yang memang cerdas, hasil juga buatannya udah keren lah. Gitu kan? Oke, lantas terjadilah negosiasi sama arsitekturnya. Mungkin dia langsung berperan sebagai kontraktornya. Nah, kata dia, udah oke, siap, nih gambarnya begini. Oke, udah, 2 lantai begini. Ini mohon maaf, harganya sekian miliar. Oke, di tanah milik Mbak Niken. Dah, udah oke, tolong transfer. Biasanya antara 30% dulu. Dia ngerjakan. Ntar begitu pertengahan, transfer lagi. Sambil ntar mau nerima kunci. Mbak Niken, itu tanah SHM milik Mbak Niken sama suami. Duit yang keluar Mbak Niken. Yang ngerjain arsitektur. Ya, yang sebagai kontraktornya. Tapi yang kerja, ngaduk semen, orang lain, ngecor, vendor lain. Apa namanya, dia menanggung resiko kena paku. Ya, kemudian, mohon maaf, yang kerja Mbak Niken apa tukang? Tukang.
sesuai bistek yang direncanakan, setahun jadi. Akan finishing, dipanggil lagi, gimana Mbak Niken? Oke. Oh, ruang tamu oke, checklist. Kamar-kamar checklist oke. Dapur oke. Kalau gitu tolong selesaikan dulu bayarannya. Insya Allah sesuai kontrak kerja kita 2 bulan ke depan tinggal terima kunci. Oke, siap. Dah. Begitu rumah jadi megah mewah, yang nempatin tukang apa Mbak Niken? Saya. Nah, bisa nggak Mbak tukang ngomong gini, Mbak Niken mohon maaf ya, karena yang ngaduk semen dulu saya. Yang ngerjain semua dengan batu bata saya. Yang resiko kehujanan, kena paku saya. Maka sekarang saya menempati. Bisa nggak ya begitu? Enggak lah. Marah kita. Marah. Itulah nasib tukang. Oh. Kerjaan jadi, tapi dia nggak bisa menikmati. Tukang. Lihat yang mendirikan. Telepon. Karena udah jadi. Yang pertama Ustadz pantun dulu telepon. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Niken? Ustadz tolong dong agendakan. Kenapa? Aku mau syukuran rumah baru. Masya Allah. Amin, amin, amin Iya. ya Allah. Ya, diundang Ustadz pantun. Undang kru serit. Nggak 1, 2. Semuanya. Gitu kan? Nah, sampai kita datang. Yang bangga foto. Dari mulai selfie. Ruang depan. Ruang tamu. Ya, tamu pulang udah, yang nempatin di situ Mbak Niken dengan keluarga yang nggak kehujanan, yang nggak kepanasan, yang terlindungi, yang bangga. Itulah orang yang mendirikan. Dia menikmati hasilnya. Tapi lihat nasib tukang. Di otaknya cuma satu, ya Allah, ini sebentar lagi kerjaan kelar, mudah-mudahan ada orderan lagi. Ya, tukang rajin, kalau nggak rajin nggak dipakai dia. Tapi nasibnya hanya sebatas tukang sholat. Allah pengen jadilah kalian orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi apa yang diharapkan ya cuma segitu ya segitu doang ya. Jadi nggak dapat lebihnya gitu. Betul ya. sekali. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Ustadz, waktu itu saya melihat ayah dan paman sedang ngobrol di depan teras rumah. Mereka membahas tentang kenikmatan surga yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, kebanyakan diperuntukkan untuk laki-laki. Ustadz, kenapa dalam Al-Quran Allah hanya menggambarkan kenikmatan yang akan diperoleh laki-laki di surga, tapi Allah tidak menggambarkan secara jelas kenikmatan apa yang akan diperoleh wanita saat di surga? Ini pasti yang nanya cewek, bukan cowok. Begitu, semuanya adil, ya. Jadi di Al-Quran. Ini kayaknya gara-gara itu nanti satu orang laki-laki akan mendapatkan bidadari surga itu kali. Kayaknya pembahasannya ke situ deh kayaknya. Bidadari itu ibaratnya diumpamakan seperti kita punya rumah, kita menjadi tuan asisten rumah tangga kita sampai 70. Tapi pasangan yang soleh dan solehah akan dipertemukan dengan pasangannya. Adapun yang namanya tadi janji sorga nggak hanya diperuntukkan buat laki-laki, bahkan banyakkan perempuannya. Kenapa? Buktinya aja silakan lihat para fakta. Quran 30 juz 114 surah. Ada khusus surat keempat, surat An-Nisa. Coba cari sampai selesai, sampai botak dah, nggak ketemu ada surat laki-laki. Bener-bener. Iya. Di situ An-Nisa termasuk ayat yang panjang menceritakan, bahkan dalam hadis nggak ada. Kalau lihat buat perempuan janjinya, adunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholiha. Adapun dunia adalah perhiasan dan perhiasan terindah di saat menjadi istri yang solihah. Nah, tapi kalau untuk keserian hal yang begitu, jangan marah dulu. Kenapa? Itu yang dimaksud tadi bertemu dengan 70 bidadari. Gitu kan? Maksudnya bukan berarti nggak ketemu dengan pasangannya. Dipertemukan dengan pasangannya. Tapi perumpamaannya itu kita punya asisten. Sampai punya segitu jumlahnya. Kan udah nggak bakal ngapa-ngapain. Gitu. Dan perempuan juga sama. Bidadara. Dapat gitu? Iya. Tapi kita tadi ada pasangan sendiri. Jadi dia tuh asisten kita. Bukan. Ini yang pasangan suami istri akan dipertemukan dengan pasangannya. Suami istri nih. Jangankan suami istri, seorang janda saja yang ditinggal wafat sama suaminya. Diurus anak-anak yatimnya. Dia nggak nikah lagi. Bukan berarti nggak boleh nih. Boleh sedangkan dia nggak nikah lagi karena mengurus anak yatimnya. Sampai pada besar.
dia tutup mata, nggak menikah lagi. Besok itu berada di belakangnya Rasulullah dan dipertemukan lagi dengan pasangannya. Begitu, bukan berarti ntar jadi ganti pasangan, bukan begitu pemahamannya. Oke, berarti terjawab ya. Ini mbaknya yang bertanya. Insya Allah nanti banyak juga kok kita cewek yang ada di dalam surga. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya pernah mendengar kisah sirah tentang Umar bin Khattab. Di situ dijelaskan Rasulullah saat Isra Mi'raj pernah melihat istananya Umar di surga. Istananya nampak putih berkilauan dari kejauhan. Bukan hanya itu, Rasulullah juga melihat ada bidadari cantik yang rupawan, kulitnya hitam manis, bermata jelita dan pemalu. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasulullah bahwa istana dan bidadari tersebut merupakan doa dari sahabatnya Umar bin Khattab yang Allah kabulkan. Ketika Rasulullah bercerita perihal istana milik Umar, Umar langsung menangis. Ustadz, mengapa Allah memperlihatkan pemandangan surga dan neraka kepada Rasulullah? Dan mengapa Allah menyiapkan istana buat Umar padahal Umar bukan orang pertama yang masuk Islam? Ya, jadi Saya baru tahu kisah ini loh by the way. bukan baru pertama dan juga yang dulu bukan baru pertama. Jadi ukurannya itu bukan berarti sahabat yang lain nggak punya kelebihan. Oh. Iya, ya itu cerita seperti itu benar. Dan yang dapat cerita itu bukan hanya Umar aja. Termasuk Bilal bin Rabah pun dapat cerita. Yang apa selopnya. Nah, udah kedengeran di sorga. Ya. Ya, di sini cerita ini ada nampak untuk kita jadikan ibroh. Begini loh, orang yang ahli sedekah. Begini loh pun potret Sayyidina Umar yang betul-betul dia tegas. Dapat gelak kedudukan dari Rasulullah Al-Faruq. Yang nggak kena disogok berapapun, karena betul-betul Al-Faruq membedakan bainal haq wal batil. Nah, begitupun kita di saat kita bisa seperti itu, maka seperti itulah balasannya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun juga punya luar biasa, bahkan langsung Quran yang mengabadikan di surat Az-Zumar ayat ke-30 ayat ke-32 33 di mana sampai walladzi dabisidqi wasaddaqa bihi. Itu gelar siddiq bukan dari nabi tapi Allah yang ngasih gelar. Itu kayak sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali pun juga punya julukan juga. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, buat kita sekarang yang kita ambil sebagai benang merahnya, gimana biar kita bisa kayak begitu? Oh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa dapat gelar sampai dalam Al-Quran? Dapat label langsung dari Al-Quran. As-Siddiq. Orang yang benar. Kenapa? Karena memang sikapnya. Sayyidina Umar dapat cerita seperti itu. Oh iya, kenapa? Karena memang akhlaknya yang betul-betul berani untuk bela yang benar. Dia kan yang di saat lagi mau hijrah ke Madinah, khutbah dulu di Jabal Nur. Saking beraninya, siapa yang besok istrinya mau jadi janda, siapa yang besok anak-anaknya mau jadi anak yatim, hadang saya mau pergi ke Madinah. Nah, buat mereka yang tegas membela kebenaran, tuh ganjaran seperti itu. Masya Allah ya. Rumah loh. Iya. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya memiliki om, tante yang kehilangan 2 buah hatinya. Anak pertama wafat karena sakit di usia 5 tahun. Kemudian anak kedua wafat di usia 3 tahun karena kecelakaan. Awalnya om tante saya sempat depresi karena harus kehilangan 2 buah hati sekaligus. Om dan tante saya juga merasa sedih karena 2 buah hatinya tak kunjung hadir dalam mimpi mereka. Berjalannya waktu akhirnya mereka mulai menerima dan berusaha ikhlas. Benarkah Ustadz kelak di akhirat nanti anak yang meninggal dalam keadaan belum balik itu bisa memboyong orang tuanya ikut masuk ke dalam surga? Benarkah khusus untuk orang tua yang anaknya meninggal lebih dulu Allah sudah siapkan sebuah istana di surga yang diberi nama Baitul Hamdi? Iya betul. Ya, buat mereka yang betul-betul juga ikhlas. Ikhlas dan meridhoi dengan ketetapan tersebut. Jadi ibaratnya di saat besok kita meninggal dunia sudah disiapkan penjemput kita yang akan menjemput ayah bundanya. Di saat orang tua yang dalam kondisi ujian masih kecil sudah Allah panggil untuk wafat daripada anak-anaknya itu.
Itu hadis. Ya. Jadi jangan sampai kita kebawa emosi yang akhirnya yang Nabi benci dikerjakan. Apa? Merintih-rintih lantas menyalahkan pengadilan Allah. Yang padahal kita memang sayang, tapi yang punya lebih sayang. Tapi kan berusaha ikhlas pada saat kondisi itu kan susah ya. Ya enggak kan. Nah, makanya enggak gampang. Nabi mengajarkan doanya kalau kita mau amalkan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini, akan tetapi berikan ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini boleh diminum, Mbak? Minum. Allah. Kan disiapkan Ini untuk namanya pakai topi saat naik bukit. cakep. Bilang Kita cakep, bilang minum cakep. kopi sambil ngaji di syar'i. Oh, cakep. Masya Allah ya. Masya Bismillah. Allah. Tapi kalau ngomongin anak kayak gitu-gitu tuh saya Nah, sedih. Nah, walaupun tidak mengalami, tapi rasa-rasanya kayak kalau kayak ngelihat anak-anak di Palestina itu yang kondisi saat ini itu Ustadz, kayak rasanya tuh hati kita tuh jerit banget. Itu ada, saya pernah dengar, saya bukan dengar sih, baca di TikTok Ustadz. Anak-anak Palestina yang meninggal, yang itu kan banyak sekali anak kecil ya Ustadz. Itu katanya sedang dijemput oleh Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, itu benar Ustadz? ya, yang jelas Mbak, untuk anak-anak yang di luar akil baligh, baik yang di Palestina maupun yang di sini belum akil baligh, itu udah jaminan surga bagi mereka. Dan akan menjadi penjemput untuk orang tuanya kelak di yaumil qiyamah. Ya, adapun disebutkan itu saya belum dapat keterangan perihal ini ya. Tapi kalau yang tadi hadis, selama belum akil balik itu udah menjadi tabungan untuk orang tuanya. Gitu. Masya Allah. Baik Ustadz, kita biarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It.